Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian kitab fikih, pengajian fikih kitab Nihayatul Zain bab salat, sambungan episode sebelumnya. Hari ini kita ingin membahas sambungan doa setelah wudu yang kita bahas pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa isanu an yaqula 'aqbahu, dan disunatkan akan bahwa berkata oleh orang berwudu setelah wudu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad, setelah doa yang disunatkan baca setelah wudu syahadatan kemarin. Jadi sunat sambung daripada doa itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi kalau kita baca doanya secara sempurna adalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluh. Itu doanya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Itu lengkapnya doa setelah wudu. Wa isanu an yaqra'a ba'da dzalika ma'a raf'il basri kama fi syahadatan min ghairi raf'il yadain. Surah Inna anzalnahu. Dan disunatkan akan bahwa berkata oleh seorang setelah demikian doa yang tadi, ma'araf al-basri, beserta mengangkat mata, diangkat mata ke langit maksudnya, kama fi syahadatain, sebagian barang pada praktek dua kalimat syahadah yang saya baca barusan, min ghairi raf'al yadaini, dari tidak mengangkat dua tangan. Bedanya kalau ini tidak kita angkat dua tangan, kalau syahadatain kita angkat dua tangan ke langit dan kita angkat mata kita melihat ke langit sambil mengangkat dua tangan ke langit seperti doa. Kalau ini hanya mata melihat ke langit tapi tangan tidak diangkat. Apa dibaca? Surat Inna anzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis surat itu. Karena kenapa disunahkan baca surat ini? Dia khabar karena ada hadis man qara'a fi akhir wudu'i, barang siapa membaca pada setelah wudunya inna anzalnahu fi lailatul qadri maratan wahidatan, satu kali, kana minas sadiqin, saya adalah ayat daripada orang-orang yang sadiqin. Wa man qara'a maratan, dan barang siapa membaca doa surat inna anzalnahu maratan dua kali, kutiba fi diwani syuhada, saya ditulis dia dalam diwan kantor para syuhada, nama dia ditulis dalam kantor para syuhada. Waman qara'a thalathan, dan barang siapa membaca surah Inna anzalnahu tadi tiga kali, khasyarahullahu mahsyaral anbiya, digiring dia, dimahsyarkan dia nanti oleh Allah di padang mahsyar dalam giringan kelompok para nabi. Rawahul Dailami, telah meriwayatkan hadis ini oleh Dailami dari Anas. Wa yusannu ba'da qira'ati surah mazkurah, dan disunahkan setelah membaca surah yang disebutkan tadi, an yaqula, akan bahwa berkata oleh ia akan tiga kali, mustaqbilan qiblati, akan dia menghadap kiblat, bisa dirihi, dengan dadanya menghadap, rafi'an yadahi, akan dia mengangkat dua tangannya, wa basarahu, dan matanya. Jadi setelah membaca surat Inna anzalnahu tadi disunatkan juga membaca tiga kali dalam keadaan dada kita menghadap ke kiblat, mata kita dan dua tangan kita angkat ke langit. Apa dibacanya? Allahumma ighfir li dhanbi wasi' fi dari wa barik li fi rizqi wa la tuftinni bima zawaita anni. Jadi lengkapnya setelah wudu kita baca dua kalimat syahadat yang barusan tadi saya baca. Setelah itu baca surah Inna anzalnahu. Setelah itu baca doa ini, Allahumma ighfir li dhanbi wasi' fi dari wa barik li fi rizqi wa la tuftinni bima zawaita anni. Ya Allah, ini doanya. Ini doa yang dibaca.
wa syarbuhu min fazli wudu'i, dan apalagi disunatkan juga masuk dalam sunat-sunat wudu juga setelah membaca 2 kali ketika berwudu apa sunatnya, dan disunatkan minumnya air wudu dari lebih air wudunya, air lebihnya dibaca dengan fathah wa. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu air yang kita gunakan untuk berwudu. Kalau wudu itu praktek wudu. Kita mengerjakan wudu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh kepala, itu wudu namanya. Kalau wudu air itu yang kita gunakan untuk berwudu. Nah, jadi disunatkan minum air wudu sedikit. Nah, artinya ma'hu alladzi tawadda bihi. Arti wudu adalah airnya wudu yang berwudu oleh seorang dengannya air. Lima warada fil khabar, karena ada warid dalam hadis an-nafihi shifa'un min kulli da'in, karena padanya wudu ada penyembuhan daripada tiada penyakit. Jadi ada hadis seperti itu. Barang siapa minum air wudu sedikit, maka itu air itu bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada pada tubuh kita. Kemudian sekarang masalah makruh wudu. Wa makruhatul wudu'i, dan bermula makruh wudu itu israf fil ma'i, itu berlebihan dalam air. Nah, kita gunakan air berlebihan, itu makruh. Ka'an yazida ala salasi biniyadil wudu, seperti bahwa dia melebihkan oleh ia atas 3 kali dengan niat wudu. Nah, dia berwudu 4 kali, 5 kali atau lebih, itu makruh. Aw ya'khudhu min gharfah ziyadatan amma yakfil adu, atau dia mengambil oleh ia dalam cebok akan lebih daripada barang yang cukup oleh anggota. Dia ambil lebih daripada cukup, ukuran cukup untuk dia basuh, dia ambil airnya lebih lalu dia buang, itu makruh. Walau kana yaqtarif minal bahr, walaupun dia itu mengambil air itu dari laut, itu makruh juga. Wa mahal konu israh makruhan, dan bermula tempat keadaan berlebihan tadi itu makruh. Ingka nama mubah, jika adalah air itu air yang mubah, seperti air yang digunakan untuk umum, air sungai, air sumur, air laut, nah, itu makruh. Memerlukanlah, atau air yang dimiliki dia, atau dia milik air milik dia sendiri. Fa in kana musbalan lil wudu, maka jika adalah air itu yang musbalan, yang dipersiapkan bagi wudu, kal fasafi, seperti air mancur, mamlukan yang atau air milik orang lain, wazana fil wudu, dan tidak mengizinkan oleh pada wudu daripadanya, layatin fi israf, dan tidak mengizinkan oleh dalam pada berlebihan, haram, secara haram. Kalau air misalnya yang sudah seperti air mancur, air mancur, air dari keran yang memang digunakan wudu, tapi tidak diizinkan untuk berlebih-lebihan. Itu kalau kita berlebihan haram, karena dilarang berlebihan. Nah, beda hukumnya. Kalau ini haram, kalau yang tadi air mubah makruh. Atau air milik orang lain tapi diizinkan untuk berwudu, tapi tidak diizinkan untuk berlebihan. Itu kalau kita berlebihan juga haram. Beda kalau air milik orang lain tidak diizinkan untuk wudu, itu kalau kita berwudu haram memang. Jadi itu hukumnya. Kemudian wajibu iktisar fil musbah. Musbah, apa itu musbah? Musbah wajibu iktisar, dan wajib oleh meringkaskan wudu pada yang dipersiapkan atas barang arada musbil, atas barang yang telah mendingin oleh orang yang mempersiapkannya air. Jadi air kita wajib meringkaskan ukuran air yang disiapkan untuk ringkaskan. Fayahrumu ismalu fi ghairi dzalika, maka haram oleh menggunakan air pada selain demikian, seperti tazwid, seperti keperluan dawah, tinta, wanahu, dan sebagainya. Air yang disiapkan memang khusus untuk berwudu dan tidak diizinkan untuk yang lainnya, itu wajib kita ringkaskan, kita pakai saja untuk berwudu saja, tidak boleh kita gunakan pada selain wudu. Kal istinja, seperti dan seperti beristinja membasuh
bersuci daripada hadas besar atau hadas kecil. Min mai fasaqi, daripada air pancur yang dipersiapkan untuk wudu. Air yang memang dipersiapkan untuk wudu tidak boleh digunakan pada lainnya. Kalau kita gunakan itu tidak boleh, haram. Au ma'ul muwatis masjid, atau air bak mandi masjid, itu tidak boleh kita gunakan pada selain untuk berwudu atau mandi. Illa idza lam yakun fil buyutil ahliyah, kecuali apabila tidak adalah itu dalam rumah-rumah ahliyah ma'un lil uzri. Kecuali apabila lam yakun fil buyut ahliyah ma'un lil uzri, kecuali apabila tidak adalah dalam rumah-rumah ahliyah ini apa? Ahliyah istri. Dalam rumah ahliyah itu air untuk berwudu. air karena udhur. Misalnya dalam kecuali baru tidak haram, tidak ada air lain, yang ada air itu, dan sudah udhur untuk kita gunakan. Kalau tidak ada gunakan, kita tidak ada air sama sekali, maka itu sudah berubah hukumnya dari haram boleh kita gunakan, tidak dan tidak boleh untuk berlebihan. Wa yahrumu ta'dziru dzalika, dan haram oleh mengotorkan demikian, seperti bolfi, berkencing dalamnya air dan meletakkan anggota dalam air yang najis, yang kena najis. Air yang dipersiapkan untuk wudu tadi, air bak mandi masjid, itu tidak boleh kita kotori dengan kencing di dalamnya, haram hukumnya. Tidak boleh kita taruh tangan kita atau anggota tubuh kita dengan najis dalamnya, karena kotor air, itu haram hukumnya. Wakadal basfi, jadi caranya banyak, kita ambil dengan cebok, kita basuh najis itu. Wakadal basfi, dan untuk juga meludah dalam air itu, atau intihad, atau membuang ingus, atau na'udrika, atau yang lain. Wa minal makruh wudu, dan sebahagian dan masuk juga dalam kategori makruh wudu adalah naqsu an salati, kurang daripada 3 kali. Kita basuh aja 2 kali, basuh tangan 2 kali, basuh kepala 2 kali, basuh semuanya 2 kali, itu makruh. Wal wudu fi ma'i rakid, dan berwudu dalam air mengalir bila udhur, dengan tidak ada udhur. Walau kathira, walaupun adalah itu banyak, malam yakun mustahwiran, selama tidak ada itu air yang banyak. Kalau air sedikit tapi tenang, tidak mengalir, air tenang dan mengalir sedikit, itu makruh kita berwudu di situ. Tapi kalau air banyak seperti sungai, sumur, bak kulah besar, itu bisa, tidak makruh. Jadi untuk hari ini cukup di sini pengajian kita tentang tadi sambungan doa yang setelah wudu tadi, yaitu sunnah juga membaca surah An-Nahl dan doa tadi yang telah saya baca. Itu Allahumma ighfir li dzambi wa wasi' fi dari wa barik li fi rizqi wa la tuftini bima zawaita an. Kemudian makruh wudu. Jadi itulah saya jelaskan. Oke, cukup di sini. Siapa nanti ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.